Aduh. Halo para pecinta film, selamat datang di Alur Cerita Film Budi Afianto. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan buatkan alur cerita film yang berjudul Sebelum Iblis Menjemput. Film ini menceritakan tentang seseorang yang telah mengambil pesugihan. Karena melanggar kesepakatan, keluarga mereka lah yang menanggung teror tersebut. Film yang dirilis tahun 2018 ini disutradarai oleh Timo Cahyanto. Diperankan Chelsea Islan, Sampo Rafael, Karina Swandi, dan aktor terkenal yang lainnya. Dan tak perlu lama-lama, mari kita meluncur ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah villa yang cukup kuno. Villa itu dimiliki oleh Lesmana. Lesmana mengundang seorang perempuan mistis atau disebut dengan dukun. Lesmana mengundangnya untuk melakukan ritual agar bisa mendapatkan uang yang melimpah. Atau ritual tersebut dinamakan dengan pesugihan. Mereka melakukan ritualnya di sebuah gudang yang sudah tak terpakai. Lalu dukun itu menaburkan sesuatu di sekelilingnya dan meletakkan kepala kambing di tengahnya. Kemudian dukun tersebut meminta sebuah rambut dan segenggam uang. Kemudian rambut itu ditelan oleh dukun tersebut. Dukun itu juga mengambil rambutnya dan memasukkan ke dalam mulut Lesmana. Lalu membakar uangnya dan juga mengiris tangan Lesmana. Dan seketika dukun itu melanyang sambil membawa kepala kambing. Lesmana yang melihatnya dibuat tunduk lalu menyembahnya. Dan tiba-tiba beberapa lembaran uang berjatuhan, begitu juga kambing yang hanya kepalanya saja berubah menjadi utuh sepenuhnya. Beberapa tahun kemudian, dengan beberapa lembar surat kabar yang memberitakan tentang Lesmana, yang menjadi kaya raya dalam satu malam. Tidak hanya itu, istri Lesmana tewas bunuh diri tanpa adanya informasi yang jelas. Lalu Lesmana menikah lagi dengan mantan artis bernama Laksmi, dan dikaruniai seorang anak perempuan. Kemudian adegan berganti di sebuah kereta. Di sana terdapat pemeran utama dalam film ini, sekaligus salah satu anak dari Lesmana. Wanita tersebut bernama Alfi. Di dalam kereta, Alfi merasa terganggu karena ulah penumpang nakal yang selalu meraba bohongnya. Karena merasa terganggu, lalu Alfi pergi mencari tempat yang lainnya. Kemudian Alfi ditelepon oleh seseorang yang mengabarkan bahwa ayahnya Lesmana terserang penyakit aneh, lalu dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Alfi mulai diteror ketika di dalam lift. Di sana, Alfi juga bertemu dengan saudara tirinya bernama Maya dan Ruben. Dan juga kekasihnya Ruben bernama Lily. Alfi yang selalu bersikap dingin kepada mereka karena masalah keluarganya yang kurang harmonis. Mereka pun bersama-sama masuk dalam ruangan Lesmana. Suster lalu menjelaskan tentang penyakit Lesmana, yaitu stroke, penyakit kulit, organ tubuhnya mulai memburuk, dan penyakit-penyakit aneh yang lainnya. Maya meminta untuk menyerahkan surat dokumen dari villa itu yang nantinya akan dijual untuk biaya pengobatan Lesmana. Di dalam pembicaraan mereka selalu diganggu dengan suara batuk dari pasien di sebelah kamarnya. Alfi ditinggal sendiri lalu mengolok-olok tentang keburukan yang dilakukan oleh Lesmana. Dan seketika lampu di ruangan tersebut menjadi padam. Lalu Lesmana menggenggam tangan Alfi karena melihat sosok yang menyeramkan dari sebelah kamarnya. Sosok itu mendekati Alfi, lalu menghilang. Lalu sosok itu kembali lagi, namun itu hanyalah halusinasi saja. Lesmana tiba-tiba bangun lalu mencekik Alfi, kemudian mengeluarkan darah dari mulutnya. Orang-orang yang mendengarnya lalu datang untuk melihat. Setelah itu Lesmana dilempar satu sama lain hingga mulutnya mengeluarkan darah kelili, hingga melumuri seluruh badannya. Saat di rumah, Alfi bermimpi tentang kematian ibunya saat ia masih kecil. Alfi terbangun dan menemukan foto bersama ibunya, lalu di baliknya terdapat kunci untuk villa tersebut. Keesokan paginya, Alfi menuju ke villa tersebut. Villa itu terletak di tengah hutan yang sama sekali tidak ada satupun rumah penduduk di sana. Sesampainya di sana, terlihat villa itu sudah usang, karena tak berpenghuni selama berpuluhan tahun yang lalu. Lalu, Alfi masuk di dalam villa itu.
Yang pertama ia temukan adalah sebuah piano. Lalu Alfie teringat dengan semasa kecilnya yang pernah bermain piano bersama ibunya. Setelah itu Alfie kembali menelusuri ruangan yang lainnya. Di sana Alfie juga melihat ruangan aneh yang telah dikunci rapat dan juga beberapa kertas penyegel. Selanjutnya Alfie memasuki sebuah ruangan. Di sana Alfie dipantau oleh seseorang anak kecil. Alfie mencoba mengejarnya dan ternyata Laksmi dan para anak-anaknya juga ada di sana. Lalu Alfie berniat untuk menguping pembicaraan mereka. Yaitu mereka datang ke sini hanya bertujuan untuk mencari bahan berharga yang bisa dijual. Yang ternyata, anak kecilnya tadi adalah anak bungsu dari Laksmi. Atau anak kandung dari Lesmana Laksmi berusaha keras untuk membujuk Alfie agar menyerahkan sertifikat dari villa itu. Namun Alfie menolaknya dan mengolok-olok tentang kepribadian Laksmi yang membuat suasana menjadi kacau. Singkat cerita, Maya menemukan ruangan yang penuh dengan kertas penyegel. Maya meminta Ruben untuk membongkar pintu tersebut. Sementara itu, Alfie juga menemukan ruangan yang terkunci. Setelah berhasil membukanya, Alfie menemukan benda-benda aneh yang ternyata itu adalah ruangan pribadi milik Lesmana. Begitu juga dengan Ruben yang berhasil membuka ruangan tersebut. Saat dibuka, ruangan itu mengeluarkan aura iblis. Aura itu hingga sampai di rumah sakit tempat Lesmana berada. Lantas Lesmana langsung mengeluarkan rambut dari mulutnya, lalu melilit lehernya hingga tewas mengenaskan. Kembali lagi dengan mereka yang ragu-ragu untuk memasuki ruangan tersebut. Ruben dipaksa masuk namun dihentikan oleh Alfie yang sudah menyadari hal tersebut. Karena sibuk berdebat, mereka tidak menyadari bahwa ada sosok yang mau keluar dari ruangan itu. Lalu sosok itu menyeret Laksmi untuk dibawa ke dalam. Para anak-anaknya berusaha keras untuk menyelamatkannya, namun usahanya sia-sia. Setelah kejadian itu, mereka mendengar suara mengerikan dari Laksmi. Tak lama kemudian, sosok Laksmi muncul yang dalam kesurupan. Laksmi menyerang Maya lalu menggigit tangannya. Dari arah lain, Alfie menghantamkan palu ke kepala Laksmi, hingga langsung tidak berdaya. Tidak lama dari itu, Laksmi kembali bangkit lalu merayap di tembok dan memporak-porandakan tempat tersebut, dan tanpa diduga Laksmi malah keluar lewat jendela. Setelah kejadian itu, Alfie mengobati tangan Maya dengan menuangkan cairan alkohol, yang bisa saja luka tersebut bisa infeksi. Di sana Nara menemukan sebuah boneka aneh, lalu disimpan oleh Alfie. Ruben datang dengan mengabarkan bahwa mobil satu-satunya yang mereka bawa telah rusak parah karena ulah dari Laksmi. Mereka pun berencana untuk mencari bantuan para penduduk sekitar untuk mengobati Maya. Mereka sadar bahwa di luar sana terdapat Laksmi yang menunggu kehadiran mereka. Ruben mempercayakan itu kepada Alfie sedangkan Ruben menjaga Naya di villa tersebut. Di dalam perjalanan mereka mendengar suara aneh yang ternyata itu adalah Laksmi yang sedang makan sesuatu. Mereka mencari tempat aman untuk bersembunyi daripada melawannya. Karena telah terpojok, Alfie terpaksa melawannya dengan sebuah palu. Sementara itu Maya melihat buku pribadi milik Alfie yang selalu dibawa kemana. Karena buku itu, Maya jadi salah paham dan mengira bahwa Alfie berencana untuk mengkudeta habis keluarganya. Mengetahui hal itu, Maya lari tanpa arah tujuan lalu menghilang. Sementara itu, Ruben memikirkan bantuan dan yang satu-satunya yang harapkan adalah kekasihnya bernama Lily. Ruben mencoba mengirim letak villa itu, namun baterai handphonenya mati karena kehabisan baterai. Dengan seorang diri, Alfie kembali ke villa. Di dalam villa, Alfie mencoba menjelaskan tentang buku tersebut yang membuat Ruben kecewa seketika. Lalu, Alfie menunjukkan Ruben, yaitu ruangan yang ditemui Alfie waktu itu. Di sana, Ruben menemukan buku yang berisi gambar makhluk yang mengerikan. Alfie menyadari bahwa gambar itu sama persis waktu diteror di rumah sakit. Mereka juga menyadari bahwa Lesmana telah bersekutu dengan iblis. Mereka curiga dengan ruangan misterius itu terdapat iblis yang sedang mencari mangsa. Kemudian Alfie merasa pusing, lalu pingsan. Sementara itu Maya yang terjebak di tengah hutan, lalu melihat sosok Laksmi. Laksmi berlari menyerang Maya, lalu Maya berhasil melawan balik hingga Laksmi tewas saat itu juga. Atas kejadian itu, Maya frustasi dan trauma yang mendalam. Kembali ke villa, Nara yang sedang tidur diganggu oleh suara yang bersumber dari dalam lemari. Yaitu sosok tersebut adalah arwah dari Laksmi. Nara yang mendengarnya lalu mencoba untuk membuka lemari. Di dalam lemari, Nara melihat sebuah bingkai foto. Nara kembali tidur lalu kembali diganggu dengan menggoyangkan ranjang kamar tidurnya.
Setelah itu Nara melihat di bawah kolong ranjangnya, namun sosok itu tidak ada di sana, melainkan sudah di belakangnya. Nara menjerit lalu Ruben dan Avi datang untuk menyelamatkan Nara yang sudah diseret masuk di dalam kolong ranjang. Singkat cerita, mereka pun berhasil menarik kembali Nara. Namun sayangnya Avi menerima memar di bekas lukanya dan kemudian pingsan. Di dalam alam bawah sadarnya, Avi bertemu dengan ibunya, yang saat itu Avi berusaha menolongnya. Namun sayangnya ibu Avi tak terselamatkan, karena ditarik oleh sosok menyeramkan. Oleh karena itu, Avi mendapatkan bekas luka di saat menyelamatkan ibunya. Keesokan paginya, Lily yang sedang mencari Ruben malah terjebak lumpur. Di sana Lily bertemu dengan Maya lalu meminta untuk ikut bersama kembali ke villa. Saat mau dibukakan pintu, Lily melihat Maya yang sedang menggenggam palu. Merasa terancam, Lily beralasan agar bisa terhindar darinya. Namun sayang Maya memecahkan kaca mobil lalu menghantam Lily dengan palu hingga tewas seketika. Setelah kejadian itu, Maya kembali ke villa dan malah masuk ke ruangan iblis. Di dalamnya Maya menemukan beberapa boneka yang diikat menjadi sebuah kalung. Yang ternyata boneka itu adalah sebuah boneka santet yang terdiri dari beberapa anggota keluarga Lesmana. Kemudian Maya dirasuki sosok iblis agar bisa membantunya untuk balas dendam. Lalu adegan berganti dengan Avi yang baru sadar dari pingsannya. Avi mendengar suara piano yang ternyata suara piano itu dimainkan oleh sosok ibunya yang sudah meninggal. Namun ibunya malah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Yang ternyata itu hanyalah halusinasinya saja. Lalu, Avi melihat Maya yang menggunakan pakaian ibunya. Mereka pun berkumpul memikirkan bagaimana mereka bisa kabur dari rumah tersebut. Avi mengatakan bahwa iblis tersebut hanya mengincar Avi dan Nara, yaitu anak kandung dari Lesmana, untuk menjadikan mereka tumbal. Di tengah perdebatan mereka, Maya semakin bertingkah aneh karena terpengaruh dari iblis. Mereka berusaha melarikan diri dengan melewati jendela. Namun dari luar sana terdapat iblis yang sedang menunggunya. Lalu mereka membagi tugas, yaitu Ruben mencoba menghentikan Maya. Sementara itu Avi menjaga Nara. Ruben semakin kewalahan karena kekuatan iblis tersebut terlalu kuat. Maya mengatakan bahwa ia telah membunuh ibunya dan juga Lily. Maya merasa kesal karena Ruben menolak perintahnya. Maya mengambil boneka Ruben lalu mematahkan tangannya. Ruben mencoba mencari bantuan, namun sayangnya Maya selalu mengikutinya. Dan terakhir Maya mengeksekusinya. Dan seketika Ruben tewas mengenaskan. Dan kemudian Maya mengambil boneka Nara lalu memasukkan ke dalam ruangan iblis. Setelah itu Maya mengambil boneka Avi lalu menyiksanya hingga pingsan di tempat. Avi terbangun dari pingsannya lalu Avi melihat kejadian yang sebenarnya. Di sana Avi melihat Lesmana saat Avi yang mau dijadikan tumbal. Namun karena masih berat hati, Lesmana menipunya dengan rambut palsu. Lalu Lesmana menusukkan pisau ke iblis tersebut. Sebelum mati, lalu iblis itu memakan rambut Lesmana. Iblis itu mengutuk Lesmana dan mengatakan bahwa Lesmana akan diteror suatu saat yang tidak diduga. Karena masih kesal, Selena membunuhnya lalu menguburkan iblis itu ruangan tersebut. Yang ternyata itu hanyalah bayangan Avi. Avi melihat Maya yang akan menumbalkan Maya dan Nara untuk membayar iblis tersebut. Lalu Maya mengambil boneka, Avi kemudian menusukkan paku ke perut boneka itu. Avi mencoba menyadarkan Maya, namun Maya sudah sepenuhnya dipengaruhi oleh iblis. Maya terus saja menyiksanya, lalu Avi melihat boneka milik Maya. Avi malah ketawa agar Maya mendekatinya. Oleh karena itu, Avi bisa mengambil bonekanya ketika Maya lengah. Dan alhasil boneka Maya berhasil direbut lalu melemparkan boneka itu ke dalam kobaran api. Lantas tubuh Maya perlahan membakar dirinya. Maya berhasil dikalahkan namun belum sampai di situ. Ternyata iblis yang sebenarnya masih belum musnah. Lalu Avi menggali bekas kuburan iblis itu untuk mengambil kembali rambut milik Lesmana. Setelah menemukan rambut itu, Avi melemparkannya ke dalam kobaran api. Setelah itu, bekas memar yang berada di tangannya juga menghilang. Namun tiba-tiba iblis itu muncul kembali lalu membawa Avi masuk ke dalam kuburan yang cukup dalam. Di
Di sana Alfie terlilit rambut dari iblis tersebut. Alfie berusaha keras untuk memutuskan satu persatu dari lilitan rambut tersebut. Kemudian Alfie memanjat ke atas, namun karena terlalu licin, Alfie hanya bisa pasrah menunggu bantuan datang. Dari atas terlihat bayangan ibunya, lalu menyalurkan tangannya. Yang ternyata itu adalah Nara yang sudah sadar dari pingsannya. Mereka berdua keluar dari villa itu untuk mencari bantuan terdekat. Dan film pun selesai. Itulah dia, alur cerita film yang berjudul Sebelum Iblis Menjemput. Film yang menceritakan tentang teror dari pesugihan yang telah meninggalkan peraturan. IMDb untuk film ini adalah 6,0. Dan saya pamit untuk diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.